Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Matius pasal 18. Dalam kitab Matius pasal 18 kita akan mulai dari ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-22. Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-22 saya akan baca. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita pelajari ayat ini ya, ini berbicara mengenai pengampunan ya. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini saya akan banyak berbicara mengenai hal mengampuni. Tapi firman Tuhan pada malam hari ini saya akan berikan judul ya. Saya beri judul tips untuk hidup sehat. Amin. Tips untuk hidup sehat. Nah, kita akan melihat ya ada beberapa hal mengapa kita harus mengampuni ya. Pertama di sini, kenapa kita harus mengampuni ya? Saya katakan tadi bahwa judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah tips hidup sehat. Nah, di pembacaan kita selanjutnya kalau kita baca mulai dari ayat 23, ya saya baca saja biar kita boleh simak dan kita boleh mengerti apa maksud dari perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan dari ayat 23 sampai ayat 35. "Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dia jual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabar dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' 30. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi kamu?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Saya ambil di sini, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, ya, bahwa Tuhan Yesus itu sudah mengampuni kita. Ya, mengapa kita harus mengampuni orang lain? Nah, perumpamaan yang Tuhan Yesus kasih di sini adalah bagaimana seorang yang mempunyai hutang dan dia tidak mengampuni orang lain. Ya, dia mempunyai hutang kepada tuannya. Kalau di perumpamaan tadi itu cuma 100 dinar, ya. Kemudian dia tidak bisa melunaskan hutangnya itu,
dan tuannya mengampuni dia, atau tuannya membebaskan dia. Padahal dia cuma berhutang 100 dinar kepada tuannya. Nah, ketika orang ini dibebaskan, dia dibebaskan dari hutangnya, dia bertemu dengan kawannya yang berhutang lebih kecil. Tetapi orang ini, kalau kita lihat, dia tidak mau membebaskan kawannya, ya, padahal hutangnya lebih kecil. Nah, sedangkan hutang kepada tuannya itu lebih besar. Ya, jadi kesimpulan di sini bahwa orang ini sudah diampuni, atau orang ini sudah mendapatkan belas kasihan dari tuannya, tetapi dia sendiri tidak mau berbelas kasihan kepada orang lain. Ya, itu gambaran juga di dalam kehidupan kita. Dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, tetapi kita tidak mau mengampuni dosa orang lain. Padahal mungkin dosa kita lebih besar, ya. Tuhan sudah mengampuni semuanya. Sedangkan kita sendiri tidak mau mengampuni orang yang mungkin kesalahannya lebih kecil. Nah, jadi yang saya ambil di sini, mengapa kita harus mengampuni? Ya, kita harus mengampuni karena Tuhan kita sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Bahkan kalau kita lihat di sini di akhir dari ayat tadi, di ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mau mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Ya. Kemudian kalau kita lihat, ya, dalam selanjutnya kita akan melihat mengapa kita harus mengampuni. Saya ambil perbandingan dalam kitab Matius pasal 6 ayat yang ke-14. Matius pasal 6 ayat ke-14, firman Tuhan berkata demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi, kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, ya kita juga tidak akan diampuni oleh Tuhan. Ya, dosa kita masih tetap ada kalau kita tidak mengampuni orang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, jadi inilah yang menyebabkan kita harus mengampuni orang lain. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, kita pun akan dihukum oleh Tuhan. Dosa kita tidak diampuni. Ya. Lanjut, kita akan melihat dalam Mazmur pasal 31. Mazmur pasal 31, kita akan sama-sama melihat apa dampaknya, ya, kalau orang itu larut dalam satu keadaan yang tidak mengampuni. Ya, kita lihat dalam kitab Mazmur ini bagaimana pengalaman seorang raja yang bernama Daud. Mazmur pasal 31 ayat 10. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ini pengalaman, ya, yang tentu saja pernah dialami oleh seorang raja yang bernama Daud. Di mana Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita tahu bersama bahwa Raja Daud ini dia pernah mengalami suatu keadaan yang mana anak-anaknya sendiri, ya, mau membunuh dia, ya. Anaknya sendiri juga melakukan pemberontakan dalam kerajaannya, ya. Bahkan dia pernah dikejar oleh anaknya untuk dibunuh. Nah, banyak lagi hal-hal yang dialami. Sebelum dia menjadi raja juga, dia pernah mau dibunuh oleh Saul. Nah, tapi Daud ini seorang yang selalu suka curhat dengan Tuhan. Dalam Mazmurnya ini dia mengutarakannya kepada Tuhan. Nah, dalam pengalamannya ini dia curahkan kepada Tuhan. Di ayat 10 ini mengatakan begini, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Orang yang mengalami kepahitan,
orang yang mengalami suatu keadaan yang ya kalau boleh bilang anaknya yang dia pelihara, ya, anaknya yang dia sayangi satu waktu memberontak bahkan mau membunuh dia, ya, dan dia mengalami sesak, ya, dia mengalami suatu keadaan yang kalau bilang lebih dikenal mungkin dengan kepahitan, ya. Jadi kenapa saya mengatakan bahwa saya kasih judul firman Tuhan pada malam hari ini, tips untuk hidup sehat, ya. Jadi kita harus benar-benar mengampuni. Kalau kita menyimpan kesalahan orang lain, akan terjadi sesak, ya, seperti penyakit yang kita takuti saat-saat ini, ya kan, sesak. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sering dikasihi oleh Tuhan, kita harus belajar seperti apa yang Tuhan katakan. Kita harus mengampuni. Saat-saat ini kita harus belajar mengampuni biar tidak sesak, ya. Nah, kemudian kalau kita lanjut, selain sesak juga Raja Daud mengidap matanya, ya, karena satu keadaan yang pahit yang dia rasakan sampai matanya mengidap. Di ayat 10 tadi, aku merasa sesak karena sakit hati, mengidaplah mataku. Matanya menjadi kabur, ya, mengidap kabur, ya, rabun, ya, kabur. Nah, ketika mengalami kepahitan, sakit hati, mata pun bisa, ya, mengidap, ya. Mungkin karena terlalu berpikiran sesak, ya, sampai mata bisa kabur, mengidap. Jadi ini adalah akibat kalau kita menyimpan kepahitan, ya, kalau kita menyimpan sakit hati dan sebagainya. Jadi kita harus bisa mengampuni supaya tidak sesak lagi, supaya tidak mengidap. Kita lanjut lagi, apa akibatnya orang yang menyimpan sakit hati, ya, karena mungkin dilakukan tidak adil oleh orang lain, mungkin disakiti dan sebagainya, ya. Kalau dalam hal ini Daud disakiti, kemudian merana jiwa, ya, sakit hati mengidap mataku, merana jiwa dan tubuh, ya, jiwa dulu, ya. Jadi saya pisahkan jiwa. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan keinginan atau kehendak. Jadi dalam jiwa itu, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, di dalam jiwa kita ini terdiri dari 3, yaitu pikiran atau intelek, kemudian perasaan, dan juga keinginan, ya. Jadi ketika mengalami kepahitan, di sini dikatakan bahwa Daud merana, jiwanya tertekan, ya, pikirannya mungkin dalam kekalutan dan sebagainya, pikirannya jadi pikiran yang ya, memikirkan mungkin untuk begini, untuk membalas dan sebagainya, ya. Orang kalau melihat kepahitan, pikirannya sudah kemana-mana, dan itu juga memacu asam lambung untuk naik, ya, sehingga merugikan diri sendiri. Kemudian jiwa dan perasaan dan juga keinginannya bisa jadi dihantui oleh keinginan untuk balas, keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan kebodohan dan sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut, tubuh juga akan berpengaruh karena jiwanya merana. Di sini tubuh juga akan berpengaruh. Tubuh atau jasmani ini merasa lemah dan sebagainya. Kita lanjut lagi ayat 11, sebab hidupku habis dalam duka, ya, mengalami kedukaan, mengalami kepahitan. Kemudian kita lanjut ayat 11 itu, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah, ya. Orang yang hidup dalam kepahitan, orang yang hidup dalam sakit hati, dia tahun-tahunnya keluh kesah, mengeluh, ya, mengeluh, ya. Kemudian lanjut lagi ayat yang masih di ayat yang ke-11, kekuatanku merosot, ya, kekuatan berkurang, ya, kalau menyimpan sakit hati, menyimpan kepedihan, ya, bahkan di sini bisa bertahun-tahun kalau tidak diselesaikan. Kemudian yang terakhir adalah
dan tulang-tulangku menjadi lemah, ya. Tulang-tulang menjadi lemah, ya, jadi letih, lesu, loyo, ya, karena menyimpan akar pahit. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, harus bisa mengampuni, ya. Firman Tuhan pada malam hari ini, kalau kita bisa mengampuni itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa mengampuni, banyak kerugian yang akan kita alami. Pertama tadi, Tuhan juga tidak mengampuni kita. Terus kalau kita tidak bisa mengampuni, dampaknya ke kita sendiri. Bahkan tadi dikatakan bahwa tulang-tulang itu akan menjadi lemah, ya, merosot, kekuatan berkurang, ya, karena tidak semangat. Caranya kita harus bisa mengampuni. Amen. Harus ajar untuk mengampuni. Sampai berapa kali? Ya, tadi kita baca bahwa 77. Mari kita lagi kembali ke ayat yang kita baca tadi. Sampai berapa kali harus mengampuni? Di Matius pasal 18 ayat 22, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Ya, 70 kali 7 kali. Ya, tidak terbatas. Ya, jadi Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar, ya, di dalam kehidupan kita itu karena anugerah. Kalau kita mau hitung-hitung kesalahan yang kita buat kepada Tuhan, kesalahan atau dosa lewat pikiran, lewat perkataan, lewat perbuatan, ya banyak sekali. Bahkan setiap hari mungkin kita melakukan dosa. Tapi Tuhan sanggup mengampuni ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, seperti perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan tadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya juga akan memberikan tips pada malam hari ini. Bagaimana supaya kita bisa mengampuni? Karena ada kalanya orang susah untuk mengampuni, ya. Oke, untuk memaafkan secara berhadapan mungkin boleh, tapi masih menyimpan, ya. Bagaimana? Saya kasih tips. Bagaimana supaya kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita? Ya, kita akan lihat. Pertama saya ambil bahwa, ya, kita nggak usah lihat ayatnya, tetapi kita belajar untuk menambah kasih, ya. Banyak ayat soalnya yang berbicara mengenai kasih. Banyak ayat yang berbicara mengenai kasih Tuhan itu, ya. Kita harus bertambah-tambah terus dalam kasih Tuhan. Kita harus berusaha, kita harus hidup selalu dalam kasih Allah. Kenapa? Kalau kita sudah merasakan kasih Allah itu, kasih agape itu benar-benar sudah menguasai, memenuhi kehidupan kita, ya, kita pun akan menyadari bahwa kita hidup karena anugerah, kita hidup adalah forgiven, ya. Kita hidup sudah diampuni oleh Tuhan, jadi kita akan mengampuni orang lain. Nah, caranya begitu. Jadi kita harus belajar untuk selalu memenuhi kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Apa? Dengan beribadah, banyak baca firman Tuhan, banyak menyembah Tuhan, ya. Dan juga boleh sering mendengarkan khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan lewat media dan sebagainya. Dan kemudian bagaimana supaya kita bisa mengampuni? Kita harus belajar untuk berpikir positif mengenai orang yang mungkin menyakiti kita, ya. Kita harus belajar berpikir positif untuk siapa saja. Kalau kita tidak bisa berpikir positif akan orang lain, kita sendiri akan terbawa oleh pikiran-pikiran yang akan menyakiti diri kita sendiri. Ya, kita kemana, kita lihat orang yang tidak sesuai dengan keinginan kita, sakit hati. Kita kemana, mungkin di jalan, lihat orang yang begini-begini, padahal mungkin mereka tidak sengaja. Bagaimana kita berpikiran positif kepada orang lain, dan mungkin kita mencari alasan-alasan, ya. Ketika kita berhadapan dengan orang yang tanpa mungkin mereka sengaja menyakiti kita, kita cari alasan. Oh, dia mungkin tidak sengaja. Oh, dia mungkin mempunyai kekurangan. Oh, dia orangnya mungkin begini. Dan sepanjang kita cari alasan-alasan sehingga kita mendapatkan pikiran yang positif, sehingga kita tidak sakit hati.
melihat orang-orang yang mungkin menyakiti kita. Amin. Di firman Tuhan pada malam hari ini saya kasih tips untuk kita sendiri supaya kita sehat, kita semangat, kita tetap kuat, harus belajar mengampuni. Mengampuni. Bahkan di sini katakan 70 kali 7. Ya, Yesus yang mengatakan ini. Karena apa? Tuhan kita juga seperti itu. Tuhan selalu mengampuni kita. Kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita dibenarkan oleh Dia karena kita percaya dan kita selalu mau merendahkan diri kita kepada Tuhan. Yesus yang selalu mengampuni kita. Saya teringat ada satu kisah mengenai seorang pemuda yang meminta hartanya dan dia minta hartanya kepada bapaknya. Kalau di dalam kitab suci itu, di kitab Injil itu mengenai anak yang hilang. Dia minta hartanya, kemudian dia pergi ke kota, dia berfoya-foya, dia pergi ke tempat yang lain sampai hartanya habis semua dan dia mengalami kesusahan. Pokoknya dia melakukan kejahatan yang besar kepada orang tuanya. Kemudian suatu waktu dia ingat bahwa di rumah bapaknya banyak harta dan bapaknya itu seorang yang kaya. Dia mau kembali kepada bapaknya, tapi dia mungkin awalnya merasa nanti bapak saya begini dan begini, tapi tidak. Bapaknya bisa dikasih Tuhan. Ketika dia kembali ke rumah bapaknya melihat dia langsung berlari untuk memeluk anak ini atau pemuda ini. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Tuhan kita itu sangat baik. Bapa di surga itu sangat baik. Dia selalu menanti kita. Ya, Dia tidak melihat sebesar apa kejahatan yang kita buat di masa lalu dan masa-masa yang sudah di belakang kita. Dia mau lihat tindakan kita saat ini. Kita mau datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan, dan mau belajar untuk konsisten selalu dengan apa yang ada di depan kita, yaitu kita hidup dalam pengampunan oleh Tuhan, dan Tuhan selalu mengampuni kita. Oleh karena itu kita juga harus belajar mengampuni orang lain. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini.